Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Ma'al Farhan. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai ujian tengah semester mata kuliah sistem operasi. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan mengenai fungsi sistem operasi beserta diagramnya. Jadi fungsi sistem operasi yang pertama yaitu sebagai resource manager atau pengelola seluruh sumber daya sistem komputer. Kemudian mengatur dan mengefisienkan penggunaan seluruh sumber daya komputer atau computer resource. Kemudian tugas utamanya yaitu memantau penggunaan semua resource, menerapkan aturan polis, mengalokasikan resource yang diminta, atau mengambil kembali atau dialokasi resource. Kemudian sumber daya pada komputer terdiri dari sumber daya fisik, misalnya keyboard, barcode reader, mouse, joystick, dan light pen. Yang kedua sebagai extended machine atau virtual machine dan penyedia layanan. Kemudian menyembunyikan kompleksitas atau kerumitan pemrograman hardware dari programmer atau user. Kemudian menyajikan fasilitas yang lebih mudah dan sederhana untuk menggunakan hardware. Selanjutnya diagram fungsi sistem operasi. Ini dia diagramnya. Ada input masukan, keluaran, dan memori dukung. Kemudian ada saluran penghubung antara control unit, prosesor, memori, dan clock. Seperti itu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua atau soal yang kedua, jelaskanlah struktur sistem operasi beserta diagram. Struktur sederhana sistem operasi. Ada sejumlah sistem komersial yang tidak memiliki struktur yang cukup baik. Sistem operasi tersebut sangat kecil, sederhana, dan memiliki banyak keterbatasan. Salah satu contoh sistem tersebut adalah MS-DOS, dirancang oleh orang-orang yang tidak memikirkan akan kepopuleran software tersebut. Sistem operasi tersebut terbatas pada hardware sehingga tidak terbagi-bagi menjadi modul-modul seperti terlihat pada di bawah. Karena Intel 8088 tidak menggunakan dual mode sehingga tidak ada proteksi hardware. Berikut diagram sistem operasi. Diagram atau struktur ya. Yang pertama itu ada application and program, kemudian yang di bawahnya ada resident system program. Kemudian di bawahnya lagi ada MS-DOS, device, drivers. Kemudian yang di bawahnya lagi ada ROM BIOS, device, drivers. Seperti itu. Selanjutnya untuk soal yang ketiga yaitu jelaskanlah apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskanlah 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya deadlock. Baik, jawabannya pengertian deadlock. Jadi, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Kemudian kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya deadlock. Ada 4. Yang pertama yaitu mencegah mutual exclusion, yaitu mutual exclusion benar-benar tak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan tidak ada sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama. Jadi sistem harus membawa sumber daya yang tidak dapat digunakan bersama-sama. Yang kedua, mencegah hold and wait, yaitu untuk mencegah hold and wait, sistem harus menjamin bila suatu proses meminta sumber daya, maka proses tersebut tidak sedang memegang sumber daya yang lain. Proses harus meminta dan dialokasikan
semua sumber daya yang diperlukan sebelum proses memulai eksekusi atau mengizinkan proses meminta sumber daya hanya jika proses tidak membawa sumber daya lain. Kemudian yang ketiga, mencegah non-preemption, yaitu jika suatu proses yang membawa beberapa sumber daya meminta sumber daya lain yang tidak dapat segera dipenuhi untuk dialokasikan pada proses tersebut, maka semua sumber daya yang sedang dibawa proses tersebut harus dibebaskan. Proses yang sedang dalam keadaan menunggu, sumber daya yang dibawanya ditunda dan ditambahkan pada daftar sumber daya. Proses akan direstart hanya jika dapat memperoleh sumber daya yang lama dan sumber daya baru yang diminta. Dan yang terakhir atau yang keempat, mencegah kondisi menunggu sirkular, yaitu sistem mempunyai total permintaan global untuk semua tipe sumber daya. Proses dapat meminta proses kapanpun menginginkan, tapi permintaan harus dibuat terurut secara numerik. Setiap proses yang membutuhkan sumber daya dan memintanya, maka nomor urut akan dinaikkan. Cara ini tidak akan menimbulkan siklus. Masalah yang timbul adalah tidak ada cara pengurutan nomor sumber daya yang memuaskan semua pihak. Selanjutnya, untuk soal atau pertanyaan yang keempat, diketahui snapshot dari suatu sistem. Di sini udah ada table allocation, max, dan available. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang A, bagaimana isi matriks need? Yang B, apakah sistem dalam state selamat? Dan yang C, jika proses P1 meminta atau request 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Kita jawab untuk bagian yang A. Bagaimana isi matriks need? Kemudian ada table allocation, max, available, dan prosesnya. Jadi jawabannya, matriks kebutuhan dihitung dengan menggunakan matriks alokasi dari matriks max. Ini sudah ada need, yaitu max dikurang allocation. Ini dia max dikurang allocation. Ada 001 dikurang 0021 sama dengan hasilnya 000, seperti itu. Begitu juga seterusnya. Kemudian untuk jawaban yang pada bagian yang B, apakah sistem dalam keadaan state selamat? Nah, di sini sebelah kanan sudah ada table process, allocation, max, available, dan need. Untuk PN0 sama dengan need harus lebih kecil dari available. Kita lihat apakah need 000 apakah lebih kecil dari 1250. Ternyata benar. Jika benar, timbullah available baru. Rumus dari available baru tersebut yaitu available ditambah allocation. Available yaitu ini 1250 ditambah 0021 sama dengan 1271. Itulah available baru tersebut, yang ini 1271. Kemudian untuk P1 kita lihat 0650 apakah kecil dari 1271, ternyata benar menghasilkan available baru, sedangkan available ditambah allocation. Ini dia available tadi, available tadi 1271 ditambah 0100. Ini pada P1, ini dia allocation P100 sama dengan 1371. Kemudian untuk P2 0020 apakah kecil dari 1632, ternyata benar menghasilkan available baru, available ditambah allocation. Available yang baru kita dapatkan tadi 1371, kita taruh di sini. Ini dia 1371 ditambah 1632 sama dengan 3003. Ini dia kita dapatkan. Kemudian untuk P3 sama dengan, kita lihat 1002 apakah lebih kecil dari 1394, ternyata benar menghasilkan available baru, yaitu available ditambah allocation 3003 ditambah 1394, hasilnya 4357. Kemudian untuk P4
kita lihat sama dengan 0700 apakah kecil dari 4357. Ternyata benar. Timbullah available baru, yaitu available tambah location 4357 ditambah 0050, hasilnya itu 4407 di sini. Jadi urutan eksekusi proses yaitu P0, P1, P2, P3 dan P4, dan sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Kemudian untuk soal nomor 1 bagian yang C, jika proses P1 meminta atau request 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Kita lihat di sini sudah ada table yang lama tadi dan juga ada table yang baru. Nah, rumusnya itu request harus lebih kecil dari ini. 0541 kecil dari 0650. Coba kita lihat untuk tabelnya. Ini tadi. Kemudian yang kedua, request harus lebih kecil dari available. 0541 request yang tadi ya. Kemudian pada bagian available-nya kita lihat. Ini 1010. Ini dia. Kita kembali lagi. Dan kemudian untuk yang ketiga, available sama dengan available dikurang request. Available tadi 1250 dikurang 0541, hasilnya 1791. Kemudian untuk allocation ditambah request 0100 ditambah 0541, hasilnya 0641. Kemudian need dikurang request 0100 dikurang 0541, hasilnya 0441. Kemudian untuk yang keempat, P0 sama dengan need harus lebih kecil dari available. Nah, kemudian kita lihat berdasarkan rumus P0 sama dengan itu need harus lebih kecil dari available. Di sini juga sudah ada table baru yang kita dapatkan tadi. Nah, P0 0000 apakah lebih kecil dari 1791? Ternyata benar, maka menghasilkan available baru. Untuk menghasilkan available baru tersebut rumusnya itu available ditambah location. Jadi ini dia tadi available nya, kita lihat 1791 ditambah location, ini dia 0021. P0 ya, 0021, hasilnya itu 1812. Kita masukkan ke bagian available yang baru, ini dia. Kemudian untuk P1 sama dengan need langsung lebih kecil available, kita lihat need-nya min 0441 harus apakah lebih kecil dari 1812? Ternyata benar, menghasilkan available baru itu available tambah location 1812 ditambah 041, hasilnya 2451. Kita masukkan lagi ke sini ke table available baru, ini dia. Kemudian untuk P2 sama dengan 0020 apakah lebih kecil dari 2451? Ternyata benar, menghasilkan available baru yaitu available ditambah location 2451 ditambah 1632, hasilnya yaitu 4083. Kemudian untuk P3 1002 apakah lebih kecil dari 4083? Ternyata benar, menghasilkan available baru yaitu available ditambah location 4083 ditambah 1354, hasilnya 4437. Kemudian untuk P4 sama dengan 0700 apakah lebih kecil dari 4437 tadi, available baru yang kita hasilkan tadi. Ternyata benar, new available menghasilkan available baru yaitu available ditambah location 4437 ditambah 0050. P4 ini 0050, hasilnya itu 4487. Jadi urutan eksekusi proses yaitu dimulai dari P0, P1, P2, P3 dan P4, dan sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan
atau soal yang kelima atau yang terakhir. Ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Ini sudah ada table proses, arrival time, dan burst time. Pada table arrival time ini yang kita ambil hanya pada bagian depan saja ini, yaitu 0, 2, 4, dan 5. Baik, sebelum masuk pada jawabannya, kita membahas terlebih dahulu apa itu SJF. Dan di sini terdapat 2 jenis, atau SJF terdiri dari 2, yaitu shortest job freeze non-preemptive, dan ada juga yang short job freeze atau SJF preemptive. Nah, kali ini kita akan membahas yang shortest job freeze atau SJF non-preemptive terlebih dahulu. Jadi non-preemptive ini adalah jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses yang burst time-nya paling kecil dan pendek akan dilayani lebih dahulu. Baik, di sini sudah ada Gantt chart-nya. Nah, di sini juga sudah ada table proses, arrival time, dan burst time. Nah, pada waktu ke-0, P1 masuk dengan burst time 7. Ini dia P1 langsung masuk dan langsung diproses. Kemudian pada waktu yang kedua, P2 masuk tetapi tidak proses. Kemudian pada waktu yang keempat, P3 mengantri dengan burst time 1. Kemudian pada waktu yang kelima, P4 mengantri. Kemudian pada waktu yang ketujuh, P4 mengantri dengan burst time 3. Kenapa burst time 3? Karena tadi di sini dari jarak 4 ke 5 itu 1, maka jumlah burst time kita kurangi 1. Jadi 4 dikurang 4 dikurang 1 yaitu 3. Kemudian P3 juga masuk dan langsung dieksekusi. Kemudian P2 juga masuk dan mengantri. Kemudian pada waktu yang ke-8, P3 selesai dieksekusi, P4 masuk mengantri. Kemudian P2 masuk dan langsung dieksekusi atau diproses. Kemudian pada waktu yang ke-12, P2 selesai diproses, kemudian P4 masuk dan langsung diproses. Kemudian pada waktu yang ke-16, P4 selesai atau selesai dieksekusi. Jadi turun waiting time rata-ratanya yaitu P1 sama dengan 0, ini dia, dan P2 8 dikurang 2. Kemudian P3 7 dikurang 4 sama dengan 3. Kemudian P4 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jadi kita jumlahkan totalnya 0 ditambah 6, kemudian tambah 3, kemudian tambah 7, yaitu 16. Jadi untuk mencari satuan waktu, itu rumusnya jumlah waktu tunggu dibagi dengan jumlah proses. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4 satuan waktu. Nah, jadi turnaround time-nya, rumusnya itu burst time ditambah waiting time. Untuk P1 7, ini dia burst time-nya, P1 7 ditambah 0, waiting time-nya 0. Ini titiknya 0. Hasilnya itu 7. Kemudian P2 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kemudian P3 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian P4 4 ditambah 7 sama dengan 11. Jadi kita totalkan 7 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 11, hasilnya itu 33.
seperti itu. Kemudian untuk sorties job first atau SJF yang primitive, yaitu jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang, BT-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain akan dikerjakan lebih dahulu, dan sisa proses tadi dikembalikan. Baik, kita masuk pada Gantt chart. Di sini sudah ada table proses, arrival time, dan boost time. Langsung saja kita jelaskan. Nah, pada waktu ke-0, P1 masuk dengan boost time 7 dan langsung diproses. Kemudian pada waktu yang kedua, P2 masuk dengan waktu boost time-nya 4 dan langsung diproses. Dan kemudian P1 masuk dan mengantri dengan boost time 5. Kenapa boost time 5? Karena dari arrival time 0 tadi ke 2 itu berjarak 2, jadi 7 dikurang 2 yaitu 5. Nah, untuk waktu yang keempat, P3 masuk dan langsung diproses. Kemudian P2 tadi masuk dan mengantri bersama P1. Nah, kenapa P2 boost time-nya 2? Sama seperti tadi, jarak dari waktu arrival time 2 ke 4 yaitu 2, jadi 4 dikurang 2 yaitu 2. Selanjutnya untuk waktu yang kelima, P2 masuk dan langsung diproses. Kemudian P4 dan P1 mengantri. Kemudian untuk waktu yang ke-7, P2 selesai diproses dan P4 masuk dan langsung diproses. Kemudian P1 masuk dan mengantri. Kemudian pada waktu yang ke-11, P4 selesai diproses. Kemudian P1 masuk dan langsung diproses. Kemudian pada waktu yang ke-16 atau arrival time yang ke-16, P1 selesai diproses. Jadi waiting time rata-ratanya yaitu P1 sama dengan 0, ini dia 0, ditambah, kita lihat pada waktu P1 sedang diproses, yaitu ini dia pada waktu arrival time yang ke-11. Juga dengan P1 ketika mengantri, di 11 dikurang 2 sama dengan 9. Kemudian P2 0 ditambah 5 dikurang 4 sama dengan 1. P3 tidak ada, sama dengan 0. Kemudian P4 sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2. Jadi kita hitung totalnya 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 yaitu 12. Kemudian jumlah waktu tunggu dibagi jumlah proses. 12 yang ini dibagi prosesnya ada 4 yaitu 3. Jadi hasilnya 3 satuan waktu. Nah, untuk turnaround time-nya, rumusnya itu boost time ditambah waiting time. P1 sama dengan 7 ditambah 9 sama dengan 11. Kemudian P2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian P3 1 ditambah 0 sama dengan 11. Kemudian P4 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi totalnya 16 tambah 5 tambah 1 tambah 6 sama dengan 28. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan terus support channel saya. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.